Pertempuran yang terjadi antara rakyat Surabaya dengan Inggris dan Nica pada November 1945 merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah terjadi pasca proklamasi kemerdekaan. Rakyat Surabaya dengan berani menantang negara pemenang Perang Dunia Kedua demi mempertahankan kemerdekaan. Meskipun pada akhirnya mengalami kekalahan, namun keberanian rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan patut dikenang sebagai peristiwa besar. Karena begitu heroiknya peristiwa tersebut, bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Salah satu tokoh penting yang perannya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa tersebut adalah Bung Tomo. Beliau yang berperan di balik layar mengobarkan semangat arek-arek Surabaya untuk terus bertempur melawan musuh. Dengan kemampuannya sebagai orator ulung, Bung Tomo berhasil menghipnotis rakyat Surabaya untuk terus kuat dan berani berjuang di medan perang. Bung Tomo juga yang berperan menyampaikan propaganda tentang bagaimana tulus dan sucinya perjuangan rakyat Surabaya menghadapi penjajah yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika tanpa peran Bung Tomo, mungkin dunia luar tidak akan tahu betapa hebatnya perjuangan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Bung Tomo lahir dengan nama Sutomo pada tanggal 3 Oktober 1920 di Kampung Bloren, Surabaya. Ayah Bung Tomo merupakan seorang priai dan pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Ibu Bung Tomo merupakan anak mantan polisi Kota Praja yang kemudian menjadi distributor lokal mesin jahit. Berdasarkan garis keturunan tersebut, seharusnya Bung Tomo mendapatkan kemudahan karena dilahirkan dari kalangan priai. Keluarga Bung Tomo sangat menghargai dunia pendidikan. Oleh karena itu Bung Tomo mendapat kesempatan untuk bersekolah di Mulo, sekolah menengah zaman Belanda yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Sayangnya pada usia 12 tahun, karena depresi ekonomi besar-besaran kala itu, Bung Tomo terpaksa putus sekolah. Meskipun begitu, beberapa tahun kemudian Bung Tomo berhasil masuk dan lulus dari HBS, sekolah menengah atas pada era Belanda. Karir kerja Bung Tomo lebih banyak dihabiskan sebagai seorang wartawan. Tercatat dia pernah menjadi jurnalis lepas untuk Harian Suara Umum, Harian Ekspres, Mingguan Pembela Rakyat, dan Majalah Pustaka Timur. Selain itu, Bung Tomo muda juga aktif dalam gerakan kepanduan dan menjadi sekretaris Partai Indonesia Raya, Parindra, pada tahun 1937. Pada era Jepang, Bung Tomo pernah menjadi wakil pemimpin redaksi kantor berita Domei Surabaya. Kantor berita Domei ini yang kemudian setelah kemerdekaan berganti menjadi kantor berita antara yang menyebarkan misi kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dimulai. Tentara sekutu yang diwakili oleh Inggris segera datang ke Nusantara untuk mengurus pelucutan senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Kedatangan pasukan sekutu ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk turut serta mengembalikan kekuasaannya di Indonesia seperti sebelum kedatangan Jepang. Rakyat Surabaya yang dalam suasana euforia karena kemerdekaan Indonesia merasa tersinggung dengan kedatangan Belanda. Akibatnya, pada tanggal 19 September terjadi insiden Hotel Yamato dengan beberapa pasukan Belanda. Insiden tersebut membuka konflik yang lebih besar dengan Belanda dan pasukan sekutu. Pada tanggal 27 Oktober, tentara Inggris terlibat pertempuran dengan rakyat Surabaya dan terdesak. Atas perintah dari Presiden Soekarno, gencatan senjata dilakukan. Adanya suasana gencatan senjata ini justru dimanfaatkan oleh sekutu dan Belanda untuk menyiapkan pasukannya guna menggempur Surabaya. Kematian Jenderal Malabi pada masa gencatan senjata menjadi alasan utama sekutu dan Belanda memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk segera tunduk dan menyerahkan senjatanya. Disinilah peran Bung Tomo sebagai pengobar semangat rakyat Surabaya. Dia melakukan pidato penuh semangat di radio yang menyerukan agar rakyat Surabaya terus melakukan perlawanan terhadap sekutu dan Belanda. Pidato Bung Tomo berhasil menyiram api semangat rakyat Surabaya untuk berani mati demi mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya itu, siaran radio Bung Tomo juga berhasil memberikan pengaruh hingga luar negeri sehingga mendorong simpati dunia internasional kepada kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo dibantu oleh Muriel Walker, seorang perempuan Amerika yang bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena pidato-pidatonya, Bung Tomo dijadikan sebagai tokoh utama dalam pertempuran 10 November 1945 melawan tentara Inggris dan Belanda. Peran Bung Tomo dalam pertempuran di Surabaya tersebut bahkan lebih dikenal dibandingkan dengan peran tokoh lain yang terlibat langsung dalam pertempuran.
Fakta uniknya adalah bahwa Bung Tomo sebenarnya bisa dikatakan tidak pernah terlibat langsung dalam pertempuran Surabaya. Peran utama Bung Tomo memanglah melakukan pidato-pidato dan propaganda yang membakar api semangat rakyat untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan, terlepas dari seberapa besar sebenarnya peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya. Propaganda Bung Tomo memang berhasil membakar semangat rakyat Surabaya. Pahlawan tidak bisa diartikan hanya mereka yang bertempur di medan perang secara langsung. Tokoh-tokoh di balik layar yang terus-menerus berjuang dengan propaganda juga patut diakui sebagai pahlawan. Atas peran pentingnya, Bung Tomo merupakan salah satu tokoh yang membuat kita bisa merasakan indahnya kemerdekaan pada masa kini.